Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dengan pembahasan soal Realme 8. Ini adalah adik si Realme 8 Pro yang udah kita bahas kemarin dan bikin saya tuh sampai kaget dengan kameranya yang 108 megapiksel dan punya hasil yang jauh di atas ekspektasi saya. Dan ekspektasi saya pun cukup tinggi untuk handphone ini, makanya videonya agak lama karena saya tuh perlu ngetesin cukup lama. Dan seperti biasa, kita langsung aja masuk ke videonya di bagian desainnya dulu teman-teman. Dan di sini seperti slogan dari mereka, yaitu handphone ini tuh punya desain Infinity Bolt design yang memang berani banget sih. Di bagian belakang ini sebenarnya warnanya tuh juga agak beda ya. Ini tuh berani banget ngasih kita warna kayak gini. Ini namanya Cyber Silver dan di sini ada tulisan Dare Tulip yang gede banget. Ya buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka dengan tulisannya, banyak cara untuk menutupinya. Tapi ini memang benar-benar desain yang berani ya menurut saya. Jadi dari jauh pun kita udah tahu, wah ini HP Realme. Mereka tuh udah nunjukin banget bahwa ini memang Realme, bukan handphone yang lain. Terus di sini ada 4 kamera dengan susunan pengotak kayak gini dan ada satu LED flash. Tulisannya juga ada 64 megapiksel quad kamera dan tentu aja ada brandingan Realme. Ya tentu aja dong. Posisi semua tombol terletak di bagian kanan seperti misalnya volume rocker dan juga tombol power. Di sebelah kiri ada slot SIM tray yang bisa nampung 2 nano SIM card dan 1 micro SD. Terus di bagian bawah seperti biasa ada lubang speaker, port Type-C, lubang mic dan tentu aja nggak ketinggalan port jack 3,5 mm. Body handphone ini bisa saya bilang cukup keren lah ya. Enak banget di tangan saya dan juga terasa tipis. Dan tentu aja desain boltnya itu terlalu kelihatan deh menurut saya. Bener-bener teman-teman, untuk bagian desain saya bisa bilang kalau handphone ini tuh berani banget. Untuk bagian depannya sendiri, di sini tuh ada layar dengan ukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, dan dengan screen to body ratio yang cukup tinggi, yaitu 90,8%. Nggak lupa tentu aja ada satu kamera punch hole di bagian kiri atas handphone ini. Dan saya mau bahas sedikit soal fitur-fiturnya kali ya. Di sini handphone ini juga udah pakai Android 11 dan Realme UI 2.0. Nah, kemarin kita udah bahas soal Realme UI 2.0 di mana kita tuh bisa pakai cloning system. Nah, di sini sih sama juga, kita juga bisa pakai cloning system dan menurut saya ini adalah fitur yang cukup bagus, hanya perlu disempurnakan aja. Dan sampai sekarang memang saya belum pakai sih. Cuman ya good to know lah ada fitur seperti ini dan bisa disempurnakan lagi ke depannya. Untuk spesifikasinya sendiri, Realme 8 ini pakai chipset MediaTek Helio G95, octa-core 2,05 GHz dengan GPU ARM Mali G76. RAM-nya 8GB dan ROM-nya 128GB yang tentu aja kalau teman-teman rasa kurang bisa ditambahin lagi dengan microSD. Ya menurut saya sih 128GB itu udah cukup banyak. Dan untuk HP dengan harga segini itu tuh udah pas lah. Tapi ya nggak tahu lagi buat teman-teman yang filenya tuh banyak banget. Untuk entertainment seperti misalnya Netflix dan YouTube, ya tentu aja handphone ini enak banget lah ya. Karena ya tentu aja udah pakai Super AMOLED, jadi warnanya tuh terang banget dan enak banget dinikmatin mata. Tapi karena speakernya cuma satu, jadi buat teman-teman yang senengnya suara-suara keras, saya menyarankan untuk pakai headset aja deh. Karena speakernya cuma ada di bagian bawah dan belum pakai speaker stereo. Dan untuk pemakaian sehari-hari tentu aja dengan spesifikasi yang diberikan, HP ini tuh nggak punya masalah untuk jalanin aplikasi sehari-hari seperti misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, dan tentu aja TikTok. Semuanya bisa kalian nikmati tanpa ada gangguan sedikit pun. Di sini sih saya rasa cukup oke lah ya. Ya namanya juga spesifikasinya udah cukup tinggi, jadi saya rasa memang begini seharusnya. Untuk kecepatan fingerprint dan face unlock-nya di sini juga udah nggak ada masalah sama sekali. Semuanya bisa di unlock dengan cepat dan akurat, apalagi di sini kita udah bisa nikmatin fingerprint in display atau e-fingerprint dalam layar karena udah pakai screen Super AMOLED. Dan sebelum kita melangkah ke kameranya dan lain-lain, saya tuh udah pakai handphone ini juga untuk gaming ya. Seperti biasa, kita pasti nyobain gaming walaupun saya memang bukan gamers handphone. Tapi setelah saya cobain dengan PUBG, handphone ini nggak ada masalah sama sekali dan enak banget dipakainya. Main di handphone ini tuh terasa pas, enak dan oke lah. Gak ada masalah yang saya rasain, frame drop pun gak ada sama sekali. Dan pas saya cobain, pengalaman bermainnya cukup mantap. Sama sekali gak ada masalah lah. Dan yang bikin kaget di sini adalah skor Antutunya teman-teman. Handphone ini punya skor Antutu yang cukup mengagetkan dan mencengangkan. 350 ribuan. Kok bisa ya?
Ya tapi mungkin bisa dimengerti sih, karena pas saya pakai sehari-hari memang nggak ada masalah sama sekali dan semuanya juga terasa kenceng. Jadi untuk skor Antutu saya rasa udah pas lah. Tapi ini terasa terlalu gede sih. Nah untuk RAM yang tersisa saat idle ada sekitar 4 GB. Ini kalau dibilang langsung potong setengah masih oke lah. Dan untuk ROM yang tersisa saat saya install beberapa aplikasi untuk saya review, ya masih tersisa 90 GB. Ini masih cukup juga menurut saya dan masih oke lah. Karena mengingat sistem juga terinstall, ya makanya nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 30-an giga. Dan mungkin buat teman-teman yang mungkin merasa kecil, ya sekali lagi di sini bisa kalian tingkatkan kok dengan microSD. Ya tentu aja dengan harga yang harus dibayar. Nah setelah kita bahas soal spesifikasi dan pemakaian sehari-hari, mungkin kita lompat dulu ke kameranya ya, dimana tuh kakaknya oke banget di bidang ini. Dan saya tuh punya ekspektasi yang cukup tinggi sama handphone ini di bagian kameranya. Di sini ada 4 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel BNW. BNW teman-teman. Dan hasilnya pun cukup di atas ekspektasi saya teman-teman. Ya nggak jauh banget di atas ekspektasi sih, tapi ternyata ya cukup lah di atas ekspektasi saya. Karena punya hasil yang bagus, terang, detailnya juga bisa nangkep yang bagus, dan enak banget dilihat teman-teman. Dan ini tuh saya rasa udah oke banget untuk kalian pamerin di sosmed. Tapi sayangnya untuk bagian foto malam, jauh perbedaannya sih dengan si Realme 8 Pro kemarin. Yang ini punya hasil yang biasa aja. Ya yang kemarin tuh detailnya bahkan kelihatan sedikit, tapi yang ini ya kelihatan sedikit aja. Bahkan mungkin detail tuh udah berkurang banget. Ya bisa saya mengerti sih. Hanya aja untuk overall pemakaian kameranya di sini untuk bagian belakang saya rasa semuanya oke, ultra wide oke, dan yang lain-lainnya juga oke. Blurnya juga rapi. Ya sampai di sini untuk kameranya oke lah. Ya teman-teman sendiri lihat hasilnya bagaimana? Mungkin bisa komentar di bawah dengan hasil kamera dari handphone ini. Untuk kamera depannya sendiri hanya satu, di sini 16 megapiksel, dan saya rasa kamera depannya ini juga cukup bagus dan mungkin ya pas lah menurut saya. Semuanya bisa ditangkap dengan baik, seperti misalnya detail dan beautify-nya juga nggak terlalu ganas, sampai-sampai saya nggak bisa lagi ngenalin muka saya sendiri. Di sini kalau pakai mode auto aja ya hasilnya biasa aja. Saya tetap jadi ganteng sih, tapi ya nggak terlalu ganas lah. Nah, untuk bagian baterai sendiri di sini handphone ini punya kapasitas 5000 mAh yang menurut saya mungkin tahun 2021 udah cukup gede, karena ya tahun 2021 ini kita butuh handphone dengan tenaga baterai yang tahan lama, dan handphone ini bisa deliver teman-teman dengan hasil PCMark juga yang cukup oke 11 jam, dan pemakaian saya juga bisa bertahan seharian penuh. Ya walaupun pemakaian saya memang nggak terlalu intensif, paling cuman foto-foto bentar, video-video bentar, ya seperti biasa lah untuk pemakaian review aja. Dan main game bentar juga ya nggak terlalu lama, paling setengah jam. Ini bisa bertahan seharian lebih. Dan untuk pengecasannya juga tenang aja teman-teman, karena di sini udah pakai 30 watt dark charge yang kalau kita dari 0% ke 100 cuman butuh 65 menitan. Ya ini sebenarnya udah pas banget lah ya. Ya memang sih untuk Realme bagian charger itu udah dari dulu kayaknya udah oke banget. Ya sampai sini untuk bagian baterai dan chargernya saya nggak ada keluhan sama sekali. Apalagi pas saya ngecas nggak panas banget HP-nya. Jadi untuk bagian ini juga saya rasa oke lah. Dan mungkin langsung aja kita masuk ke kesimpulan, di mana saya merasa handphone ini tuh pas banget. Ini tuh ngena ke sweet spot banget teman-teman. Harganya tuh nggak terlalu mahal, bahkan nggak sampai 4 juta rupiah. Value-nya menurut saya di sini tuh ngena banget teman-teman, karena kita tuh udah dapat spesifikasi yang cukup tinggi, kamera yang di atas ekspektasi, layar Super AMOLED, RAM gede, memori internal gede, pemakaian yang sehari-harinya tuh enak banget, dan udah ada NFC-nya juga. Semuanya di bawah harga 4 juta rupiah. Dan sampai di sini ya walaupun saya rasa handphone ini enak banget menurut saya, yang saya keluhkan dari handphone ini selama saya pakai juga nggak ada sih. Bahkan menurut saya handphone ini cukup nyaman saya pakai. Kameranya juga punya hasil yang ya sekali lagi ya di atas ekspektasi. Dan apakah saya merekomendasikan handphone ini? Setelah saya omongin ini dan itu, kayaknya
nggak adil ya kalau saya bilang handphone ini nggak saya rekomendasikan, karena handphone ini tuh punya value yang cukup oke, harganya pas, spesifikasinya oke, kameranya bagus, ada NFC segala, baterainya oke, semuanya oke. Realme-nya, aduh, UI-nya juga menurut saya oke lah. Color OS sampai sekarang tuh cocok banget ke saya, simple dan juga fiturnya cukup banyak. Dan sampai di sini kayaknya memang saya harus bilang kalau handphone ini tuh recommended banget. Harganya ya pas lah. Jadi buat teman-teman yang masih galau untuk beli handphone ini atau enggak, menurut saya mungkin video ini bisa membantu kalian, karena ya handphone itu value-nya bagus banget, price performance-nya oke banget. Apa yang kita bayarkan itu juga yang kita dapatkan, dan sampai sini ya nggak ada yang bisa saya bilang jelek dari handphone ini sih. Harganya pas banget sih. Ya udahlah, mungkin sekian aja pembahasan kita untuk Realme 8 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed kalian juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka dengan video ini, ya kalian tahu harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.